data pendudukan ini ya, yang kertas ini ya, pendudukan kertas ini, data Halo, ini. selamat datang di Ini tentang orang kita nggak paham cara untuk enggak. Kalau kayak gini, enak simpelnya gitu. Jadi Halo, selamat datang di Serangga Culture bareng Kuan Desa, dan kali ini kita masih akan melanjutkan review kita untuk One Piece Netflix live action episode ketiga. Dan kali ini kita masuk kepada petualangan di Desa Sirup, dan akhirnya satu tim dari Mugiwara Pirates itu gabung, yaitu si Usopp, yang mana diperankan oleh Jacob Romero, atau di Instagram namanya Buko F. Jacob. Nah, kali ini akhirnya mereka muncul ya, salah satu dari trio lawak di Straw Hat Pirates, yaitu si Usopp akhirnya bertemu, dan ya, kita bisa lihat interaksi Usopp dan juga Luffy di sini. Oke, kita ngobrolin soal karakter-karakter yang muncul di sini, dan langsung aja kita mungkin ngasih review soal kemunculan beberapa karakter yang ada di episode ketiga ini. Yang pasti tentunya adalah Usopp. Dari Usoppnya sendiri itu aku suka banget waktu Usopp masih kecil, yang dia teriak-teriak bajak laut datang, itu tuh bagus desanya, setting desanya juga bagus. Kemudian pas Usopp udah gede pun, menurut aku untuk di episode 3 ini itu juga dapat untuk vibes Usoppnya itu dapat, apalagi pada saat scene dimana dia ngasih cerita ke si Kaya itu tuh menurutku itu tuh kayak vital banget gitu untuk menceritakan Usopp di episode 3 itu, dan menurut aku itu berhasil gitu. Nah, ngobrolin soal scene itu kan berarti kita di sini juga ada Kaya, yang mana di sini itu menurut aku dapat pemeran yang cocok banget. Cocok dalam artian Kaya itu kan emang blonde dan istilahnya sakit-sakitan. Nah, di sini tuh benar-benar kelihatan tuh si pemerannya itu kayak tirus banget, kayak kasihan banget, tapi emang ya sebenarnya cantik gitu, dan dengan rambut putihnya itu enggak yang aneh gitu, karena emang Kaya ya karakter seperti orang biasanya sakit-sakitan, tapi di sini menurut aku cast-nya udah perfect sih untuk si Kaya ini gitu. Nah, ngobrolin beberapa karakter yang muncul di sini, salah satu grup villainnya yaitu dari Black Cat Pirates atau si Captain Kuro, yang mana di sini masih belum diketahui identitasnya, masih belum diungkap tuh identitasnya sebagai Captain Kuro. Di sini menurut aku personanya dia sebagai pelayan dari Kaya menurutku udah perfect, maksudnya udah nggak usah diragukan lagi gitu. Tim dua pelayan lagi, si Sam apa sama satu lagi aku lupa namanya, menurut aku untuk kostum yang sekarang dia sebagai pelayan ya oke-oke aja gitu, walaupun aku agak kurang sreg gitu dengan istilahnya kalau sebuah live action terlalu komik akurat tuh memang ada kesan-kesan aneh gitu loh, maksudnya terlalu warna rambutnya itu gotik banget kan, hijau gitu, masih tetap hijau kayak gitu, istilahnya agak masih belum bisa menyesuaikan jujur aja ya. Untuk makanya aku tuh lebih suka pendekatan kayak Marvel gitu, yang mana ketika itu di live action kan, dari komik di live action itu tuh banyak yang dirubah dari sisi penampilan ataupun dari kostumnya, karena kalau kostum komiknya dimasukin ke live action itu kan biasanya norak ya kalau Marvel ya gitu. Beda kalau DC biasanya di kostum di komiknya pun sebenarnya kostumnya udah bagus sih, jadi kalau dibikin live action tetap bagus. Tapi kalau Marvel kan sebenarnya itu ini hampir mirip dengan masalah live action One Piece ini gitu. Ketika kostumnya itu dimasukkan kepada live action, itu tuh ada beberapa kostum yang menurut aku harusnya ada penyesuaian lebih lagi daripada terlalu ngikutin gimana komiknya, makanya jatuhnya jadi beberapa scene-nya ya kayak cosplay, jatuhnya seperti itu. Nah, tapi kita mau ngobrol soal episode 3 ini. Aku perlu kasih tahu terlebih dahulu, aku tuh sebenarnya nggak terlalu relate ataupun nggak terlalu suka arc East Blue, khususnya di Desa Sirup ini yang lawannya Kuro, walaupun ini adalah salah satu arc yang cukup penting untuk menuju si Straw Hat Pirate ini nantinya dapat kapal Going Merry. Tapi sebenarnya arc-nya di sini tuh mungkin karena aku nonton juga udah lama, jadi kayak nggak terlalu tertarik gitu. Jadi kan aku kan ngikutin One Piece nggak dari awal, jadi di tengah-tengah arc Marineford, habis itu mundur ke belakang, karena arc yang di awal ini itu memang akhirnya ya untuk perkenalan karakter-karakternya, tapi nggak terlalu seperti itu gitu. Ini kejadian sama kayak movie Special Is Blue kan tuh scene-nya banyak yang potong-potongan segala macam lah kayak gitu. Cuman di sini menurut aku dengan pengembangannya, penceritaannya itu, jadi sebenarnya aku berharapnya arc-nya si Desa Sirup itu nggak jadi 2 episode, tapi ya ternyata jadikan 2 episode ya. Sebenarnya cara porsi, karena si kalau Kalhadura apa siapa itu yang diperanin sama si Kapten Kuro, itu memang plotnya itu lumayan panjang sebenarnya, untuk menceritakan dia itu sebenarnya hati-hati semuanya di plot gitu. Itu wajar sih untuk menjadi 2 episode, cuman ya itu aja sih, aku nggak terlalu
sebenarnya aku nggak terlalu relate atau nggak terlalu suka sama arc-nya Desa Sirup di baik itu di manganya ataupun di animenya. Jadi aku ya sebenarnya oke lah ini oke aja. Tapi yang jadi poin bagus di sini adalah gimana di sini sekali lagi dari sisi komedinya aku suka scene Luffy yang naik ke atas meja, kemudian interaksi Luffy dan Usopp menurut aku itu udah berhasil. Di episode ini udah cukup berhasil untuk bisa menggambarkan interaksi antara Luffy dan Usopp nanti kedepannya akan seperti apa, karena di sini aja udah lawak gitu segala macam, dan di sini ya diperlihatkan lagi ya untuk Zoro, kemudian Nami yang akhirnya dekat dengan Kaya dan lain-lain. Secara plot ceritanya menurut aku udah bagus. Jadi kalau secara singkat aja kalau untuk review karena episode 3 ini masih akan berlanjut di episode berikutnya dan ada plot-plot seperti itu. Jadi kalau secara garis besar episode ini sebenarnya nggak ada minus major yang gede banget gitu. Maksudnya karena ini kan belum ada konflik utamanya muncul di sini, maksudnya untuk lebih kepada ya udah penceritaan karakternya gitu untuk menuju build up nanti pertarungan di episode berikutnya. Jadi menurut aku di sini dari sisi cerita penceritaannya menurutku rapi dan tidak ada yang tadi ya masalah major dan lain-lain. Apa ya istilahnya ya, plotnya memang lebih dipadatkan, ini bagus gitu. Maksudnya kalau di versi originalnya kan plotnya lumayan banyak ya, nggak cuma di satu tempat ini aja, tapi ini dibikin satu tempat. Menurut aku itu salah satu yang cukup bagus gitu secara penulisannya untuk dijadikan dalam durasi singkat seperti ini. Jadi mungkin aku kasih skor 7,5/10 aja gitu. Sebenarnya mungkin bisa lebih panjang, cuman aku karena sekali lagi nggak terlalu tertarik sebenarnya dengan arc-nya Desa Sirup ini. Jadi 7,5/10 dari aku ini subjektif banget, tapi nggak apa-apa. Semoga kalian tetap bisa menikmati dan kita akan lihat untuk episode berikutnya, yaitu episode keempat. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.